Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Tahun 1999 adalah langkah awal saya mengenali kasih Tuhan dalam hidup saya. Lalu, sebelum tahun 1999, kamu kemana aja, Mela? Sebelum tahun 1999, hidup saya mengalir begitu saja. Awal tahun 1999, seorang teman saya mengajak saya untuk datang ke suatu komsel. Ternyata di dalam komsel itu ada acara untuk saling mendoakan satu sama lain. Seorang pendoanya mendatangi saya dan bertanya, "Kamu mau didoakan apa, Mela?" Lalu saya jawab, "Kalau Tuhan memang ada dalam hidup saya ingin melihat karya Tuhan dalam hidup saya." Lalu saya mulai didoakan. Setelah didoakan, apa yang terjadi? Gak ada tuh. Saya pulang juga masih seperti biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, secara perlahan tapi pasti, dalam hati saya mulai timbul satu kerinduan untuk lebih banyak berdoa dan juga untuk membaca kitab suci. Seiring berjalannya waktu juga, perlahan tapi pasti juga, saya mulai melihat karya Tuhan dalam hidup saya. Hingga sampai saat ini, saya bisa selalu bilang, itu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saya. Injil yang akan kita bacakan pada hari ini mengingatkan saya pada cinta mula-mula saya. Mari kita baca bersama Injil Yohanes 21 ayat 4-7. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak peristiwa yang membuat kita tidak mengenali Tuhan, tidak merasakan Tuhan dalam hidup kita, dan juga tidak peka akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Apa saja sih hal-hal itu? Misalnya, kita terlalu sedih, kita dalam suatu keadaan yang terlalu sedih. Atau kita sedang terlalu asik atau sedang terlalu fokus pada kehidupan kita sendiri. Atau bisa juga kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh. Kita di bumi, Tuhan di surga. Jauh kan? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa lebih peka, lebih bisa merasakan, lebih bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mau buka hati kita selebar-lebarnya untuk karya Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana sih kehidupan intim dengan Tuhan itu? Kehidupan intim dengan Tuhan adalah kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk berdoa dan juga untuk bersaat teduh. Jangan lupa ya, kita juga harus membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci, ada begitu banyak penghiburan-penghiburan Tuhan bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Nah, yuk kita belajar sama-sama ya untuk lebih mengenal Tuhan, lebih melihat Tuhan, lebih peka terhadap kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita
belajar sama-sama ya. Untuk buka hati kita selebar-lebarnya, kita mau memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan supaya kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga dalam setiap langkah hidup kita bisa selalu bilang, "Itu Tuhan." Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami setiap langkah kami, jangan biarkan kami terjatuh. Jika kami terjatuh, ulurkan tangan-Mu Tuhan dan bimbing kami kembali pada jalan-jalan-Mu. Ajar kami juga Tuhan supaya kami lebih peka, lebih bisa merasakan, lebih bisa melihat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.